WhatsApp Lur, balik lagi bareng orang Agus juga. Dan kali ini tidak seperti biasanya ya. Ini konten pertama mau membahas tentang agak sedikit lah beda dari yang konten-konten sebelumnya. Ini adalah konten pesimis. Apa itu pesimis? Pernah di situasi mistis. Wadah, pesimis. Dan di sebelah saya udah ada Faisal. Dia akan bercerita tentang pengalamannya di waktu main ke gunung ya Sal ya. Karena ente kan suka gunungnya Sal ya. Di IGN aja kan gunung-gunung anak senja gitu. 420. Jadi Bang Faisal rek bercerita pengalamannya, bisa dibilang eta mistis lah, ada horor oge gitu. Era sekitar berapa sih Sal kejadiannya Sal? Kejadiannya 2 tahun lalu. Kejadiannya 2 tahun lalu di daerah salah satu gunung yang ada di Kabupaten Sumedang. Ya, gunung yang ada di Kabupaten Sumedang. Daerah tak disebutkannya karena nama buat kalian asik. Yang nonton video ini jangan nonton sendirian. Karena kalau misalkan nonton sendirian pasti mau rame. Kudu lombaan. Nah, iya kontennya ada sedikit horor pengalaman Mang Faisal di salah satu gunung nu aya di daerah Sumedang. Urang langsung wae didanggukeun nya Mang Faisal nya, kumaha ceritana? Ngerokok dulu ini teh. Sebat heula, naon, sebat heula. Santai. Jadi Mang Faisal, jadi kejadiannya 2 tahun lalu. Mendaki salah satu gunung yang ada di Kabupaten Sumedang. Jumlah orangnya ada 16 orang ya. Rata-rata semuanya bisa dibilang baru pertama kali mendaki gunung. Yang udah pernah cuman ada 4 orang dari 16 orang. Itu ceweknya 6 orang, sisanya cowok. Ya kita berangkat sore, nyampe pos, bebenah segala macam, cek poin. Wah, mau berangkat nih, mulai ke jalur pendakian. Tiba-tiba hujan gede banget kayak, hujan angin dordar gelap. awalnya mah halodo gitu. Halodo. Ya mau nggak mau putar balik, nyari lahan, ada lapangan gitu. Nyari lahan, pasang tenda dulu di situ. Nah, maju ke tengah malam karena mereka mungkin belum tahu tata krama waktu di gunung. Jadi hareboh we di gunung teh, siga di pasar malam. Oh gitu. Posisi jam 10 teh. Malam Masih main ludo beri. Wah, awal laki teh. Padahal udah dikasih tahu. Ulah ieu teuing euy. Ulah gandeng teuing, menarik oge nya sanyap-sanyep lah gitu. Kurang hargaan anu lain gitu. Nah, di situ posisi enggak ada pendaki lain, Bang, di tempat itu. Cuman kita posisi di puncak, belum, masih mau naik ke jalur. Jadi ada lapangan gitu. Di pos lah di pos ya. Oh iya, siap gampang lah. Gitu teh geningan. Nah, masuk jam 11. Yang lain udah pada tidur, cuman ada satu tenda isinya cewek sama cowok. Karena tendanya gede, main lodo segala macem, sambil ketawa-ketawa. Yang lain udah pada tidur. Nah, ada satu orang cewek nih, dia pindah ke tenda cowok. Katanya di sana terlalu berisik, dia nggak bisa tidur. Oke lah, di satu tenda di situ ada berlima, jadi sama cewek. Masih yang tenda sebelah nggak mau diem, masih urakan segala macam. Wah, hai main lodo nate. Emang tenanan campur ya? Orang Sunda. Orang Sunda. Ini masuk ke setengah 12 malam.
tiba-tiba yang lain lagi pada tidur. Nah si cewek ini yang pindah ke tenda kita tiba-tiba bangun. Itu posisi udah mati lampu. Tenda lampu tenda udah senyap lah. Nah sebelum dia bangun, denger di luar ada ayam, kayak ada yang beriringan tenda. Nah tiba-tiba kayak kesandung, jadi si tali tenda copot satu. Mungkin anak-anak yang di luar terus bangun. Nah udah kejadian itu si cewek bangun, dia bilang kela nah iya poek pisan. Nah engap. Nah, udah mulai genting tuh. Posisi di dalam tenda. Jadilah si cewek ya, katakan kesurupan gitu. Sebisa-bisa yang ada di dalam tenda nyoba bikin sadar lagi gitu, terus baca-baca sebisanya. Saya keluar ngasih tahu yang lain, dibangunin tuh tenda-tenda. Jumlah tenda jadi ada 5 tenda, 16 orang. Situasi darurat nih, bantu doa. Ada yang ngerti, ada yang enggak. Nah si tenda yang satu yang tadi diceritain masih ketawa-ketawa, sampai situ juga masih ketawa-ketawa. Dikasih tahu, situasi itu bener, buru-buru baca doa bantuan. Ayo naon ante, nggak langsung diceritain, cuman takutnya mereka juga panik. Pokoknya bantu doa. Balik lagi ke tenda, mereka malah makin jadi, maksudnya tenda sebelah makin malah baca doa makan lah gitu, Allahumma segala macam malah. Nah si cewek yang tadi masih belum sadar, masih kesurupan. Terus diajak diskusi, katanya ada satu cewek udah diwanti-wanti kalau sekiranya lagi haid ya, PMS gak usah ikut lah gitu. Cuman dia mungkin udah tanggung packing segala macam, saya ikut. Nah dia buang air di satu tempat nggak kemitan gitu. Di satu keduanya karena tenda yang sebelah masih gandeng. Terganggu mungkin ya. Nah dari situ situasi teh wah bukit kacauan. Tapi tenda yang sebelah nggak tahu, cuman tenda kita doang. Karena takutnya kalau mereka dikasih tahu makin panik gitu, segala macam. Nah jadi posisi tenda gitu, kita di lapangan, ada pohon gede gitu, satu. Nah kita di bawahnya gitu. Nah katanya dia yang nunggu di tempat yang si cewek itu buang air. Makhluk yang lain juga ikut masuk dan bilang nggak terima gitu, kalau kita masih gandeng segala macam dipikan kapeting. Baca sebisa mungkin, alhamdulillah si ceweknya sadar, terus ngejelasin juga apa yang dia lihat. Ternyata diam-diam juga dia emang ada keturunan bisa indigo. Nah situasi udah mulai agak adem, kita nenangin semua gitu, terus nggak dikasih tahu, kebelet lah keluar tenda, pakai headlamp tuh posisinya. Jadi kalau pakai headlamp apa yang kita lihat pasti kesorot. Lagi buang air tuh, lihat ke pohon gede, terus kelebat warna putih gitu. Bayangan entah itu halusinasi karena takut ya, mungkin kejadian doktrin. Itu posisi berdua. Nama si Cecep keluar, kita kencing. Cep itu ayo naon. Nah dia balik ke belakang terus sorot ke pohon yang gede, dan ada
Nasi jadi balik deh ke tenda, nggak masuk lagi ke tenda. Jadi kita udah ngejanjiin sekitar jam 3 atau jam 4 kita summit ke atas, cuman situasi hujannya terus gemericik gerimis. Nah, posisi jam 4 mereka ngebangunin tenda sebelah, kamu tadi ke puncak segala macam. Posisinya mereka belum tidur sama sekali gitu. Yang lain udah pada tidur. Takutnya dipaksain, mereka juga belum istirahat, ditambah kondisi jalur yang licin segala macam, akhirnya nggak jadi. Ya, jadi keesokan harinya pagi-pagi ceritain lah Yang tenda ke tenda, ke semua orang yang ada di situ. Cuman nggak ada satu cewek yang tadi buang air nggak pamitan lagi head. Kita tanya ke teman-temannya, emang bener ada yang lagi head, ada si A. Terus bener tadi sorenya dia buang air, bener di mana di situ buang tempat. Jadi mungkin ini yang pasti buang teh pas misal lihat sosok itu mungkin ya tepat banget di sana. Iya. Itu yang dilihat mereka tuh sosok semacam perempuan kah apa laki-laki kah gitu, bisa dikatakan perempuan kah bayangannya? Perempuan sih, emang lebih ke perempuan yang kelihat gitu ya. Selain itu ada juga yang orang, maksudnya teman-teman yang lain juga bilang ngelihat gitu, lihat gitu. Ya. Tapi dia buang airnya deket sumber air gitu. Muncul bahasa Sunda mana jurik jarian, masuk di airnya. Eta. Aduh ampun paralun ya ieu teh cerita. Nah, itu mungkin ceritanya serem gak serem, tapi sampai kapanpun tuh nggak akan lupa sih makanya, karena kejadiannya 16 orang semuanya hampir awam gitu tentang pendakian, mendaki dengan ala kadarnya. Nah itu juga sih salahnya kita nggak prepare dulu sebelumnya, modal niat doang. Itulah udah di parangnya ya gitu Lur. Jadi kita tarik kesimpulan ya, jadi ceritanya Mang Isal ya mungkin pas mereka melakukan pendakian itu enggak, kalau misalkan kata orang Sunda malah enggak amitan. Iya, gitu. Terus kan ya ibaratkan kita bertamu lah ke rumah orang, kita enggak ada basa-basi gitu, jual masuk gitu kan, yang punya rumah kayak enak juga mungkin ya. Jadi dari cerita ini sih dapat disimpulkan pesannya, kalau misalkan kita bepergian kemana-mana gitu, entah ke hutan, ke gunung apa itu, ya setidaknya kita amitan yang punya tempat mungkin ya. Jadi mereka nggak terganggu juga gitu. Ya mungkin cerita pesimis hari ini. Asik. Apa itu pesimis sekali lagi? Pernah di situasi mistis. Cukup sampai di sini dulu. Barangkali teman-teman semua yang ada punya cerita bisa di komen apa berbagi di sini yang dekat. Kita berada di daerah Jatinangor. Sampai dijumpa di cerita-cerita berikutnya. Pesimis selanjutnya. Peace.